Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu yang sama dirahmati Allah SWT, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan dengan beriring doa semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Rabbul Alamin, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Terima sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan teruskan tadarus dan tadabbur kita. Tadarus artinya kita membaca Al-Quran secara tartil, lalu kemudian kita membahas ayat-ayat yang telah kita baca. Kita baca 10 ayat, kita bahas 10 ayat yang bersangkutan. Dan untuk tadarus kita dipimpin oleh ustadz-ustadz kita yang suaranya bagus. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani. Itu karena Ustadz Tony sudah bersama dengan kita persilakan kepada Ustadz Tony Sanwani memandu kita membaca Al-Quran surat Maryam, surat yang ke-19. Hari ini atau pagi ini kita masuk pada ayat 91 sampai 98. Ini adalah terakhir surat Maryam. Jadi 91 sampai 98, karena memang surat Maryam hanya sampai 98. Dan berarti bahwa insya Allah sebentar sore kita sudah masuk surat baru, yaitu surat Toha. Kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, falyatafaddal masykuran. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أن دعوا للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
lahumur rahmanud. فإننا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وإنما إنما يسرناه يسرناه لتبشر به لتبشر به وتنذر به المؤمنين قوما قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. ورسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad wa ala اللهم صل على محمد وآل محمد. Kita haturkan banyak terima kasih kepada Ustadz Tony Sanwani yang telah membantu kita membaca Al-Quran dengan indah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadanya dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan mengambil bagian, semoga Allah SWT menurunkan malaikat bersab-sab menjaga Bapak Ibu semuanya sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita teruskan pertemuan terakhir kita surat Maryam, yaitu penggalan terakhir ayat 91 sampai 98. Jadi surat Maryam adalah surat yang ke-19. Bapak Ibu sekalian, saya selalu ulang-ulangi nomor suratnya supaya Bapak Ibu juga semuanya hafal. Jadi suatu saat kalau ikut ngaji di mana-mana, Ustadz mengatakan kita buka surat Maryam, langsung teringat, oh surat 19. Jadi kita ulangi surat Maryam, surat nomor 19. Dan yang namanya Maryam adalah wanita suci, ibu-ibu. Jadi jemaah sekalian, ibu-ibu bersyukur semuanya bahwa untuk mencapai derajat tinggi di sisi Allah SWT tidak harus berjenis kelamin laki-laki. Inilah yang menunjukkan bahwa Islam kita tidak ada bias gender, terutama dalam kaitannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada perempuan yang diangkat jadi nabi, tetapi semua ibu nabi adalah perempuan. Sehingga jemaah sekalian berbahagia, ketika kita memuliakan nabinya, ketahuilah bahwa tidak akan mungkin nabi itu mulia kalau tidak lebih mulia lagi ibunya. Karena jemaah sekalian berbahagia, semulia-mulianya seorang nabi pasti harus takzim, harus mengagumkan ibunya. Karena itu adalah merupakan kewajiban syar'i yang datang kepada seluruh agama-agama samawi. Jadi kita bicarakan Maryam binti Imran, tempat turun Mekah, Makkiyah. Kalau turunnya di Mekah disebut surat Makkiyah, kalau turun di Madinah namanya surat Madaniyah. Jumlah ayat 98 ayat. Jadi terakhir kita pada pagi hari ini. Jemaah sekalian, kemarin kita sampai di ayat 90. Ayat 90 sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Ini adalah berbicara tentang orang yang berpikiran atau berpendapat atau berkonsep bahwa yang namanya Tuhan itu punya serupa, punya kesamaan dengan yang lain. Allah mengatakan orang yang berpendapat seperti itu, apatah lagi kalau sampai berpendapat bahwa Tuhan itu beranak,
Maka konsep itu adalah konsep yang salah secara logika. Salah secara logika berarti tidak sejalan dengan alam. Karena alam kita ini berjalan sesuai dengan hukum-hukum logika. Itulah sebabnya semua aktivitas alam bisa dihitung secara matematik. Jadi seluruh aktivitas alam semesta itu bisa dihitung secara matematik. Bahkan manusia bisa misalnya mengambil batu-batuan di alam semesta, mereka bisa menghitung umurnya berapa. Bahkan manusia bisa menghitung ke belakang alam semesta terbentuk berapa miliar tahun yang lalu. Apa sebabnya? Karena semuanya terukur secara matematis, secara eksakta. Bahkan kita tahu yang namanya gerhana matahari, gerhana bulan, itu bisa dipastikan, bukan diprediksi, tapi dipastikan oleh para ahli di bidang itu bahwa pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun kesekian akan terjadi gerhana total di wilayah ini dan gerhana sebagian di wilayah ini. Mereka bisa tentukan. Apa sebabnya? Karena pergerakan alam semesta adalah bersifat matematik. Matematik artinya terhitung secara eksakta. Nah, Mas Kaiser sebagai ketika kemudian ada orang berkata dan perkataannya itu ternyata tidak sejalan dengan logika, dengan akal, karena matematika itu adalah hasil daripada kerja akal, maka pendapat, pernyataan, keyakinan seperti itu benar-benar mencederai seluruh tatanan semesta sampai dikatakan takadus samawatu yatafattarna. Hampir-hampir saja langit pecah. Kenapa menggunakan kata hampir? Ya karena tidak benaran pecah. Tetapi artinya apa? Seandainya kita bisa melihat pernyataan itu kaitannya dengan hukum-hukum alam itu benar-benar tidak sejalan. Karena tidak sejalan, maka tentu melawan. Karena melawan tentu bisa melahirkan chaos. Contohnya kalau kita pergi tawaf, dan tawaf itu kita melawan arah, itu pasti kita akan membuat kekacauan. Nah, begitu juga dengan ini. Takadu samawatu. Hampir-hampir saja langit itu ya tafattarna, pecah. Minhu akibat kata-kata atau keyakinan seperti itu. Watan syakul ardu, dan hampir-hampir saja bumi terbelah. Watakhirul jibalu, dan hampir-hampir saja gunung-gunung hadda runtuh. Apabila ada orang berkata bahwa Tuhan punya kesamaan, Tuhan punya kufu, Tuhan punya perumpamaan, Tuhan punya anak dan diperanakan, itu semuanya tidak benar. Jadi Tuhan itu benar-benar tidak memiliki kesamaan dengan apapun dan siapapun juga. Dalam Al-Quran disebutkan Allah itu, Tuhan itu, yang esa itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak akan ada yang serupa dengannya. Yang namanya tunggal tidak ada yang serupa dengannya. Kalau ada serupanya berarti bukan tunggal. Yaitu qul huwallahu ahad. Dia adalah ahad. Bukan hanya dia wahid, tetapi dia adalah ahad. Begitu juga lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak punya keserupaan, tidak punya kesetaraan dengan dia. Dengan demikian Allah itu baik wujudnya ataupun zatnya, sifatnya tunggal murni. Nah, inilah yang kita bicarakan sampai terakhir pembahasan kita di surat Maryam kemarin. Sekarang kita masuk ke ayat baru. Ayat 91. Cuma sekali sebagai ini adalah ilustrasi saja yang dibuat oleh saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, di mana diilustrasikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, atau mereka sebut Yesus, membawa anak-anak kecil. Ya. Dan kita lihat orang anak kecil ini ya sama dengan Nabi Isa juga. Dengan demikian kalau ini Tuhan ini tentu konsepsinya berbeda. Nah, jemaah sekalian, Allah mengatakan anda aulir rahmani walada. Ya, kenapa? Apa diulangi lagi? Kenapa alam semesta hampir saja runtuh? Gunung-gunung hampir saja runtuh. Bumi hampir saja terbelah. Alam semesta hampir saja pecah. Tentang apa? Anda aulir rahmani walada. Karena mereka berpendapat, da'aw itu mereka mendakwakan untuk Ar-Rahman bahwa Allah itu walada punya anak. Jadi apabila mereka menganggap Tuhan itu punya anak, maka jemaah sekalian berbahagia. Dan kalau kita sudah sampaikan, kalau anak yang dimaksud itu walad, yang dimaksud itu adalah perumpamaan saja untuk menunjukkan kedekatan Allah kepada Nabi Isa,
maka tentu ini harusnya diberlakukan kepada seluruh nabi dan rasul. Kalau karena Nabi Isa memiliki keluar biasaan karena tidak punya ayah, maka tentu Nabi Adam lebih pantas lagi karena Nabi Adam tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Jadi anda aulir rahmani walada, karena mereka mendakwakan bahwa yang Maha Pengasih itu punya anak, punya walad. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Allah mengatakan adalah tidak pantas, tidak layak. Wa ma yanbaghi. Jadi dari dalam bahasa Arab kalau menggunakan kata ma yanbaghi artinya tidak mungkin, ya, tidak mungkin, tidak selayaknya, tidak semestinya. Kata-kata tidak semestinya itu tidak pada tempatnya. Jadi kalau misalnya ada ada anak yang kemudian seperti kita dengarkan membunuh orang tuanya, itu adalah perbuatan yang benar-benar tidak layak namanya. Karena orang tua harusnya kita muliakan, kita junjung tinggi, kita ketemu sungkem, minimal cium tangan. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau ada yang kemudian anak yang durhaka kepada orang tuanya, kita sebut itu tidak layak, tidak pantas bahkan. Nah, begitu juga dengan ini, wa ma yanbaghi lirrahman, adalah sangat tidak pantas bagi Allah yang pengasih. Jadi penekanannya di sini adalah pada kata yang bagi dengan mim mat yang menunjukkan tidak di depannya. Ya, namanya mim nafi namanya. Tidak pantas bagi Allah SWT yang pengasih itu, ya, bagi Ar-Rahman, ya, takhidha, untuk mengambil atau untuk melahirkan seorang anak. Melahirkan seorang anak. Jadi tidak mungkin, tidak pantas. Karena begitu dia punya anak, punya keserupaan. Tadi kita lihat Nabi Isa membawa anak kecil, ya nanti anak kecil itu membesar, ya persis posturnya sama dengan Nabi Isa juga. Jadi tidak ada bedanya. Jadi karena kalau misalnya Tuhan punya seorang anak, dan anak itu nanti menikah, maka artinya Tuhan nanti punya cucu juga. Kalau menggunakan istilah walad dalam pengertian yang sungguhnya. Tapi tadi kalau walad dalam pengertian perumpamaan simbolik, ya majas, maka tentu juga harusnya diberlakukan pada nabi-nabi yang lain. Jadi pendeknya dalam pandangan Al-Quran, mengkonsepsi seorang nabi secara khusus sebagai putra Tuhan itu adalah tidak benar. Nah, yang ada di dalam Islam kita adalah setiap nabi diberikan gelaran-gelaran sesuai dengan spesifikasi perjumpaannya dengan Tuhan. Contohnya misalnya Nabi Ibrahim dengan Al-Khalil, Khalilullah. Jadi Allah menyebut atau kita menyebut Nabi Ibrahim itu sebagai Al-Khalil. Al-Khalil itu artinya yang terkasih, Khalilullah. Nah, sedangkan Nabi Isa disebut dengan Ruhullah atau Ruhillah. Apa sebabnya? Karena itu tadi dia tidak punya ayah, disebutlah gelaran Nabi Isa Ruhullah, ya, Ruhul Kudus. Nah, jadi cuma sebagian nama-nama itu. Ataukah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Habibullah, Habibillah misalnya. Habib artinya cinta kekasihnya Allah SWT. Ya, jadi cuma sebagian penamaan-penamaan seperti itu diberikan sebagai gelaran. Dan ketika memberikan gelar Habibullah kepada Nabi Muhammad, nah bukan berarti yang lain tidak Habibullah. Semua berhak disebutkan Halilullah, Habibullah. Tetapi untuk membeda-bedakan supaya kita teringat, oh kalau Nabi Ibrahim Khalil, Al-Khalil gitu. Supaya kita memberikan gelaran-gelaran. Jadi begitulah jemaah sekalian, kalau dia dikatakan punya anak, ma yang bagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Sekarang kita lagi jemaah sekalian coba perhatikan ini alam semesta, ya, ini alam semesta. Kemudian terbentuk dari ledakan besar. Nanti kemudian kalau dia runtuh, dia masuk ke dalam ceruk seperti ini. Ini kita lihat Al-Quran. Al-Quran ini adalah sejalan dengan seluruh alam semesta, baik yang makro yang besar ini, ataupun yang mikro. Yang mikro itu artinya tidak bisa dilihat kecuali dengan menggunakan mikroskop. Ya. Maka jemaah sekalian, di mikroskop ini menarik, karena kita lihat ini ada tulisan Al-Haq. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di mikroskop ini, ada tulisan Al-Haq. Artinya apa? Bahwa apa yang disaksikan di alam mikro sama kebenaran yang terjadi pada alam makro. Ini kita sebut makro karena kelihatan besar, ini mikro karena pakai mikroskop, namanya mikroskop. Kemudian
baik yang makro ataupun yang mikro, sama-sama tertulis dalam kitab suci Al-Quran, dan tidak ada benturan, tidak ada kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam menggambarkan yang makro ataupun yang mikro. Apa sebabnya? Karena Al-Quran adalah Al-Haq. Nah, jadi jemaah sekalian, itulah gambarannya. In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda. Bapak Ibu masih ingat ya yang ikut dari pengajian kita dari awal, bahwa konsep sentral yang kita bangun sejak bertemu dengan surat 17 adalah kata abad. Ini kata-kata abad. Jadi yang kita bangun, maqam atau terminologi istilah yang kita bangun sejak kita berjumpa dengan surat 17 adalah kata abad. Dalam surat 17, surat Al-Isra dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abad. Begitu juga pada saat kita berjumpa dengan surat Maryam, kita juga menemukan kata-kata abad. Ya, dzikrur rahmah abad. Abdahu Zakaria. Sebutkanlah seorang cerita tentang orang mendapatkan rahmat dari Tuhannya, yaitu seorang abad namanya Zakaria. Bahkan ketika Nabi Isa pertama kali berbicara, kita sudah lihat di ayat 30, dia mengatakan, ini Abdullah. Jadi menggunakan kata abad. Jadi konsep inti daripada agama kita adalah abad. Itulah sebabnya jemaah sekalian, abad ini adalah lawan frontal daripada walad. Jadi walad tadi anak, abad hamba. Makanya kita dalam Islam, kalau kita bersyahadat, terutama di dalam salat, kalau dalam salat itu kan selalu baca syahadat. Kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abad. Jadi selalu menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi kita menegaskan, kita mendeklarasikan di hadapan Allah pada saat kita salat, duduk menghamba. Ingat, pada saat kita tasyahud itu namanya duduk menghamba. Duduknya seorang sahaya di hadapan rajanya, ya itu namanya duduk hamba. Pada saat kita duduk hamba, kita kemudian mendeklarasikan, kita memaklumatkan dari dalam hati kita yang paling bening di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita salat, kita mengatakan asyhadu, ya Allah, saya bersaksi alla ilaha illallah, wa tidak ada ilah selain Allah, wahdahu, hanya dia saja. Wahdah itu artinya cuma dia saja. Jadi penekanan kata-kata pada wahdahu, tunggal dalam dirinya, tunggal di dalam wujudnya. La syarikalah, tidak ada serikat, tidak ada sekutu baginya. Baik sekutu dalam pengertian setara, sekutu dalam pengertian kerjasama, sekutu dalam pengertian sahabat, sekutu dalam pengertian anak atau putra. La syarikalahu. Baru kemudian makanya diteruskan dengan wasyhadu anna Muhammadan, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu, asyhadu anna Muhammadan, Muhammad itu adalah abduhu, hambanya. Jadi kita mempertegas hambanya, abduhu wa rasuluhu. Nah jemaah sekalian, kalau kemudian di dalam surat 33, surat Al-Ahzab dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada diri Rasul untuk kalian semuanya uswatun hasanah, teladan yang mulia. Apakah teladan yang mulia itu paling tinggi? Teladan yang mulia itu adalah mengajari kita untuk menjadi seorang abd, seorang hamba di hadapan Kholiknya. Karena kalau dikatakan bahwa Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak, pertanyaannya kenapa Nabi bisa memiliki akhlakul karim, akhlak yang mulia? Penyebabnya adalah ketika egonya, dirinya, personnya Nabi sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah, dan itulah konsep abad yang sesungguhnya. Konsep abad yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak ada, individu kita tidak ada, ego kita tidak ada. Yang ada hanya Allah saja. Ini yang juga kemarin selalu bicarakan perbedaan antara mukhlis dan mukhlas, muqarrib dan muqarrab. Ya, kalau mukhlis masih bisa ada ego kita. Tapi kalau sudah mencapai kata mukhlas, berarti kita sudah tidak ada. Yang ada hanya dia saja. Itulah abad sejati. Dan itulah yang menyebabkan kenapa Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia mencapai derajat abad. Itu sebabnya kenapa juga Allah menggunakan Siti Maryam untuk
melahirkan seorang nabi besar karena Maryam telah mencapai derajat abad. Itu juga sebabnya kenapa Nabi Zakaria diberikan anak pada usianya sangat renta, yang secara biologis tidak mungkin lagi punya anak. Istrinya juga sudah mandul. Kenapa? Karena mereka mencapai derajat abad. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita beragama belajar menjadi abad, menghilangkan ego kita, sifat arogan kita. Makanya sepanjang surat 19 ini berkali-kali Allah mendeklarasikan, menyampaikan kepada kita bahwa nabi-nabi itu tidak ada sifat jabar, tidak ada sifat angkuh, tidak ada sifat arogan, tidak ada sifat sombong sesedikit pun pada dirinya. Apa sebabnya? Karena mereka semuanya adalah berderajat abad. Abad itu seperti sambaha sahaya. Sambaha sahaya itu tidak punya apa-apa. Dia kelihatannya tinggal di rumah besar, tapi itu rumah majikannya. Kalau dia pergi kelihatannya nyopir dengan mobil yang mewah, padahal itu adalah mobil majikannya. Jadi tidak ada satupun yang diaku lagi sebagai miliknya. Ingat yang namanya hamba itu, ya itu kelihatannya kemana-mana mentereng. Mobilnya mobil mewah. Ditinggal di rumah besar, rumah gedongan, kan begitu. Pokoknya semuanya serba mewah. Ya, tetapi selalu pergi ke bank nyetor duit. Tetapi jemaah sekalian, semuanya itu bukan miliknya. Uang yang disetor di bank, uang majikannya. Mobil yang disopirin, mobil majikannya. Rumah yang ditempati, rumah majikannya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kenapa? Dia tidak ada. Pada saat dia tidak ada, yang ada hanya majikannya. Pada saat itu dia tercukupi seluruh kebutuhannya dan dia tidak memikirkannya. Begitulah juga dengan seorang hamba. Jadi seorang hamba itu, seorang abad adalah orang yang telah menyerahkan secara menyeluruh, menyerahkan diri secara menyeluruh, namanya taslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sebelum kalian benar-benar berserah diri sepenuhnya kepada Allah, yaitu menjadi seorang abad. Nah, Allah mengatakan di sini, in kullu man fis samawati wal ardh. Setiap yang ada di langit dan di bumi tidak akan datang kepada Allah, maksudnya tidak akan diterima oleh Allah, kecuali kalau dia datang Ar-Rahman kepada Ar-Rahman sebagai abad. Nah, perhatikan ini juga sekalian. Camkan ayat ini baik-baik. Ini dimulai dengan kata in-nya di sini tidak. Ini di sini in-nya artinya tidak. Ini penolakan dulu. Baru nanti di sini ada kata illah. Ini ada illahnya, kecuali. Ya. Jadi saya artikan begini. Saya mulai dari sini. Kullu man fis samawati wal ardh. Man di sini menunjukkan orang. Ya, ini man-nya menunjukkan orang. Ya. Setiap orang, baik yang ada di langit ataupun yang di bumi. Kenapa ada di langit? Ya karena di sana ada seperti Nabi Khidir, Nabi Isa, Imam Mahdi dan sebagainya. Kullu man fis samawati wal ardh. Setiap orang yang ada di langit dan di bumi tidak akan datang kepada Allah atau tidak akan diterima oleh Allah SWT illa kecuali. Nah, itu saya terjemahkannya begitu. Illa kecuali kalau yang bersangkutan itu datang Ar-Rahman kepada Allah yang pengasih, abada sebagai seorang hamba. Jadi camkan baik-baik Bapak sekalian, tidak akan diterima oleh Allah SWT kecuali kalau dia datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Karena kalau dia tidak datang sebagai seorang hamba, berarti kan dia datang sebagai majikan. Ketika dia datang sebagai majikan, berarti dia datang menyamai Tuhan. Dia datang sebagai rivalnya Tuhan. Dia datang sebagai musuhnya Tuhan. Jadi tidak mungkin orang itu diterima oleh Allah kalau dia datang sebagai seorang majikan. Dan hanya dua dalam kehidupan kita, majikan, hamba. Dan Allah mengatakan, ya, tiap-tiap siapa saja yang ada di langit dan di bumi tidak akan datang kepada Allah kecuali dia harus datang kepada Ar-Rahman itu sebagai seorang abda. Ya, kalau bahasanya Arabnya in kullu man fis samawati wal ardh illa atiyar rahmani abda. Kecuali ketika datang kepada Ar-Rahman sebagai abd. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah ujung-ujung pembahasan kita tentang surat Maryam. Jadi surat Maryam mengajarkan kita menjadi apa? Menjadi abd. Makanya pada saat Nabi Isa pertama kali berbicara, kata-katanya ini Abdullah. Ya, jadi jemaah sekalian, kita tunjukkan kembali tentang Abdullah ini karena mungkin ada yang tidak ikut dari awal. Ya, jadi ini adalah surat Maryam ayatnya 30.
di ayat 30. Ketika Nabi Isa baru lahir, masih orok, digendong oleh ibunya dari luar kota, yaitu dari kebun korma, tempat dia melahirkan secara menyendiri. Terus kemudian dibawalah orok itu ke dalam kota. Kemudian orang-orang di kota menyambutnya dengan sinis, dengan ejekan dan ledekan, dengan berbagai macam kata-kata yang tidak pantas. Lalu kemudian Siti Maryam justru menunjuk kepada oroknya. Tidak menjawab lecehan-lecehan mereka, tidak menjawab ejekan-ejekan mereka. Maryam bahkan mengisyaratkan, fasyarat bihi, dia memberikan isyarat atau menunjuk kepada bayinya. Begitu bayinya ditunjuk oleh ibunya, langsung bayi itu berbicara. Qala inni abdullah. Ini kata Nabi Isa nih. Nabi saya masih orok. Jadi ini adalah kata Nabi Isa yang masih orok. Qala di sini adalah Nabi Isa. Tiba-tiba dia berkata, inni abdullah. Saya adalah Abdullah. Ya. Jadi yang pertama diucapkan adalah saya adalah Abdullah. Ya. Ini yang warna hijau. Ini Abdullah. Saya adalah Abdullah. Jadi konsep intinya langsung kata-kata Abdullah. Ya. Ini. Abd. Abdullah. Ini abd. Saya adalah abd. Ini persis sama dengan ini tadi. Ya. Abd. Ya. Kecuali datang kepada Allah sebagai abdan. Kata matnya di sini dan fathahnya di sini menunjukkan sebagai seorang hamba. Kecuali datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Jadi hal namanya. Ya, illa ati ar-rahmani abdan. Kecuali kalau dia datang kepada ar-Rahman abda sebagai seorang hamba. Jadi sebagai seorang abd. Jadi kita tidak bisa. Dan Allah memperjalankan Nabi Muhammad kita karena dia mencapai derajat abd. Ya, asra bi abdihi. Begitu juga Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad kita karena dia telah mencapai derajat abd. Fa auha ila abdihi ma auha. Jadi selalu konsep abd. Coba kita lihat di mas sekalian. Surat An-Najm, surat 53. Ya ini. Kita perhatikan ayat-ayat ini. Ya. Ya, ini ayat 10. Jadi kita lihat ayat 10. Nah, juga sekalian kita perhatikan ayat 10 tadi yang dia. Jadi pada saat malaikat sudah mendekat, fakana qaba qausaini au adna. Ini adalah untuk memberikan gambaran kepada kita. Qaba itu jaraknya, jarak dalam pengertian bukan tempat karena menggunakan kata qaba. Qausaini dua busur panah. Kata dua busur panah itu sebetulnya perumpamaan bahwa itu adalah satu. Karena kalau busur panah itu kan satu sebetulnya. Iya. Kalau ditekuk lagi dia menjadi lingkaran. Qaba qausaini au adna atau lebih dekat lagi. Jadi artinya bahwa begitu dekatnya alam malakut dengan alam mulki sebetulnya pada diri orang-orang suci. Lalu apa yang terjadi? Fa'auha, lalu dia Allah melalui malaikat Jibril auha mewahyukan kepada siapa? Ila kepada abdihi hambanya. Siapa yang maksud hambanya sih? Muhammad. Jadi fa'auha ila abdihi, maka kemudian dia mewahyukan kepada hambanya ma'auha, apa yang seharusnya diwahyukan. Jadi Nabi Muhammad kita itu jemaah sekalian mendapatkan wahyu, ya. Kenapa? Karena mencapai gelar abad di sini. Ya. Jadi ini yang harus kita kejar. Fa'auha ila abdi ma'auha. Ya, begitulah juga cerita kita tentang Nabi Zakaria di surat Maryam tadi. Permulaannya adalah juga tentang abad. Ya. Kita lihat ayat 2-nya, zikru rahmati rabbika abdahu. Ini sama. Ya. Jadi zikru rahmati rabbik. Ya. Ingatkanlah, ajarkanlah kepada manusia Muhammad seorang person, seorang individu yang mendapatkan rahmat dari Tuhanmu, percikan rahmat dari Tuhanmu, yaitu abdahu, seorang hamba. Jadi abdahu di sini, ya, seorang hamba. Abdahu siapa? Zakaria. Jadi di sini adalah abdahu Zakaria. Jadi kita lihat konsep inti daripada Al-Quran yang menyebabkan para manusia-manusia suci itu diangkat jadi nabi atau diberikan tugas-tugas
khusus oleh Tuhannya Allah SWT, Ar-Rahman, adalah karena mencapai derajat abad. Dan ini jelas sekali dipertegas di sini, jemaah sekalian. Ini harus kita camkan baik-baik, bahwa tidak mungkin kita diterima oleh Allah yang Maha Pengasih kalau kita tidak datang sebagai abad. Karena manusia cuma dua kemungkinan, sebagai abad atau sebagai majikan. Ya. Kalau kita datang sebagai, dan ingat sekalian, dalam bahasa Arab itu, kalau majikan itu bahasa Arabnya rob. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau majikan itu bahasa Arabnya adalah rob. Nah, jadi artinya hanya dua kemungkinan orang datang kepada Allah, sebagai abad atau sebagai rob. Bayangkan kalau datang sebagai rob, sebagai Tuhan. Ya, coba kita lihat konsep rob dalam Al-Quran. Ya. Kita lihat dalam surat Yusuf. Ini surat Yusuf di sini ada konsep rob di sana. Jangan sekali berbahagia. Ya. Nah, kita lihat di sini ada kata rob. Ya, ini adalah ketika seketika Zulaikha menggoda Nabi Yusuf yang tinggal di rumahnya. Warawadathu lati, dan kemudian dia menggodanya, mendatangi Yusuf, alati, yang maksudnya wanita itu huwa fi baitiha, yang Yusuf itu tinggal di rumah wanita itu. Ya, alati, yang perempuan itu huwa, dia Yusuf, fi, tinggal di baitiha, rumahnya. Artinya dia menggoda pemuda yang tinggal di rumahnya. An-nafsi, untuk kebutuhan nafsnya, dirinya, hawa nafsunya. Setelah itu ghallaqatil abwaba. Sebelum dia menggoda, dia tutup semuanya pintu-pintu. Wa ghallaqatil abwaba. Dia tutup semua pintu-pintu. Wa qalat, seraya berkata, hai talakah, wahai Yusuf, wahai pemuda, kesinilah. Apa jawabannya Yusuf? Qala ma'adallah. Yusuf menjawab, ma'azallah. Ya, aku berlindung kepada Allah. Innau, sungguhnya ia. Siapa ia di sini? Bukan Allah, tetapi majikannya. Rabbi, ini Tuanku. Coba perhatikan kata-kata Rabbi di sini. Ini bukan Tuhanku, tapi Tuanku. Perhatikannya mas sekalian. Ya. Jadi kata-kata Rabbi di sini, ya, ini bukan Tuhanku, tapi Tuanku. Ini ingat, terjemahnya juga pertanagama nih. Ya. Jadi mas sekalian, kata Rabbi di sini itu adalah Tuanku. Maksudnya Yusuf, majikannya Yusuf, suami daripada perempuan ini. Ya. Sesungguhnya suami kamu atau tuanku itu ahsana maswaya, telah memperlakukan aku sedemikian baiknya, bahkan telah memberikan tempat kepada saya, yang saya ini adalah orang buangan. Saya dipungut di dalam sumur, kemudian dijual di pasar budak, kemudian datanglah tuanku atau suamimu memperlakukan aku dengan baik, dengan memberikan tempat yang sangat baik bagiku. Ya. Nah, jadi cuma sekalian, kata Rabbi di sini apa? Tuan, majikan. Nah, jadi kalau kita tidak datang kepada Allah sebagai abad, berarti kita datang sebagai Rabb, sebagai majikan. Jadi cuma dua kemungkinan ini mas sekalian. Sementara setiap kita baca Fatihah, kita memberikan pengakuan Alhamdulillah Rabb. Segala puji bagi Allah karena Dia yang berhak menjadi Rabb di seluruh alam semesta. Jadi di seluruh alam semesta tidak ada yang berhak jadi Rabb. Termasuk siapa saja. Ya, termasuk diri-diri kita, majikan-majikan kita di kantor, ya, pejabat-pejabat kita, tidak ada yang berhak jadi Rabb. Semuanya apa? Semuanya adalah Abdullah. Seharusnya seperti itu. Nah, jadi inilah konsep kuncinya, harus kita camkan. Inilah rahasia untuk datang kepada Allah. Inilah rahasia untuk berjumpa dengan Nabi nanti di Telaga Haud, yaitu datang kepada Allah sebagai abdan, sebagai seorang hamba. Gimana sekalian berbahagia, jadi kita harus membuat pengakuan bahwa benar-benar Tuhan itu cuma satu. Satu wujudnya, satu zatnya. Tunggal wujudnya, tunggal zatnya. Ya, kalau dalam bahasa tasawuf, bahasa irfan, disebut dengan basitul haqiqah. Dia adalah sederhana dalam pengertian yang sesungguhnya. Basit itu artinya sederhana sekali. Sederhananya kenapa? Karena tidak tersusun zatnya. Maka kita harus memberikan pengakuan bahwa Dialah Allah. Laqad ahsahu wa addahu adda. Laqad ahsahum. Sungguh Allah SWT telah menentukan ahsahum.
Apa yang ditentukan Allah di sini jemaah sekalian? Yaitu bahwa yang bisa mencapai derajat abad itu adalah sangat terbatas jumlahnya. Nah sekarang jemaah sekalian, kalau terbatas jumlahnya, terus gimana dengan kita? Nah makanya ingat pembahasan kita sebelumnya, ada konsep syafaat. Hilang suara Ustadz ya. Hilang ya Pak, hilang suaranya. Ustaz kemana di luar ya? Suaranya hilang, Ustaz. Iya. Ustadznya terputus jaringannya sepertinya. Hmm. Ustadznya kemana sekarang? Iya, Ustadznya lumayan lama. Iya, ganti provider. Sinyalnya kali itu. Sinyalnya nggak bagus. Soalnya keras dan jelas. Ini isinya juga di Pondok Kelapa itu susah benar. Iya, Ustadznya lagi ganti provider. Lagi siap-siap Enggak. imsak kali. Mas Dani. Imsaknya Mas Dani itu. Siapa di Jakarta ya? Ala Nabi salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak sekalian, mohon maaf tadi keluar ya. Kita masuk lagi. Ya, Bu Dokter tadi juga keluar juga. Kita cari dulu namanya Bu Dokter untuk jadi host. Ini hostnya juga keluar juga tadi ternyata. Tidak Ustadz. Ada. Saya tidak keluar. Kenapa? Enggak keluar Ustadz. Ada Ustaz. Enggak keluar. Jadi kembali ke Tadi kok berhenti jadi host? kembali ke Balik lagi Ustadz tuh. hostnya. Oh iya betul ya. Nah sekarang udah. Sekarang kita masuk lagi ke screen kita. Cuma sekalian, jadi kita lihat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ahsahu. Ya, sungguh dia Allah SWT telah menentukan jumlah mereka. Wa'addahum ada, dan menghitung mereka dengan perhitungan yang tepat. Jadi jemaah sekalian, yang mencapai derajat abada tadi itu terbatas. Nah makanya jemaah sekalian berbahagia, kita hanya berharap mendapatkan syafaat dari abad itu tadi. Karena abad ini sangat terbatas. Contoh saya Nabi sungguhnya. Siti Maryam itu abad yang sungguhnya. Wanita suci lainnya abad yang sungguhnya. Lalu kita ini baru belajar menjadi abad.
Kita menyadari diri kita bahwa tidak pantas jadi majikan, maka kita belajar jadi abd. Jadi kita belajar. Makanya karena kita belajar jadi abd, harus ada mursyidnya, harus ada pemandunya. Dan Allah pun mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ingin belajar menjadi abd, ada pada diri Rasulullah. Makanya ada kata-kata liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Ya, jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang berharap untuk berjumpa dengan Allah dan hari akhirat. Jadi itu terbatas. Jadi jemaah sekalian, makanya kita harus menerima mereka. Menerima mereka namanya ahad. Jadi karena mereka sangat terbatas ini ya, dengan perhitungan yang sangat saksama, maka kita kepada mereka harus ada namanya ahad yang kita bicarakan kembali. Ahad, ya. Ahad itu adalah berjanji untuk mengikuti mereka. Siapa? Yaitu orang-orang yang terbatas ini. Orang-orang langka ini. Begitu. Jadi namanya ahdun. Ya, makanya kita bahas tadi malam itu adalah ahad. Ahad itu berkaitan dengan siapa? Syafaat. Ya, jadi harus berkaitan dengan syafaat. Karena mereka lah nanti yang kita harapkan akan memberikan syafaat nanti kita di akhirat. Wa kulluhum ayatihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap mereka nantinya, kulluhum tiap-tiap mereka atihi datang kepada Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat farda. Sendiri. Maksudnya apa farda di sini? Dengan membawa umat mereka masing-masing. Dengan membawa orang-orang yang bermakmum kepada mereka. Karena mereka adalah imam, kita makmumnya. Makanya ajaran Islam kita itu mengajarkan sistem kemakmuman. Mengajarkan sistem imamah. Salat sendiri dan salat berjamaah itu dikatakan 27 kali lipat. 27 derajat lebih tinggi kalau kita salat berjamaah. Kenapa? Karena kalau kita berjamaah, kita belajar bermakmum dan berimam. Ya, di sana kalau kita berjamaah, harus ada imam. Dan imam pasti cuma satu. Dan yang namanya makmum mengikuti gerak-gerik imam. Mendengarkan kata-kata imam. Itu namanya berjamaah. Jadi berjamaah itu harus ada imamnya dan harus ada makmumnya. Makmum artinya apa? Diimami. Siapa yang sepantasnya jadi imam dalam pengertian sungguhnya? Yaitu tadi, yang abd. Nah, kita menjadi makmum terhadap mereka. Ibaratnya yang mendapatkan gelar abd di dalam perahu Nabi Nuh hanya Nabi Nuh saja. Lalu bagaimana dengan nenek di atasnya? Itu namanya makmumnya Nabi Nuh. Jadi makmumnya Nabi Nuh. Pada saat Fir'aun dan bala tentaranya ingin membunuh Nabi Musa dan pengikutnya, maka mereka lari. Siapa yang mereka ikuti dalam pelariannya itu? Nabi Musa. Nabi Musa di situ adalah imam dan mereka Bani Israel menjadi makmumnya. Begitulah seterusnya jemaah sekalian, sebagai sistem kita seperti itu. Nah, jadi wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tiap-tiap mereka itu akan datang kepadanya. Datang kepada Allah SWT, kepada Ar-Rahman tadi, yaumal qiyamati pada hari kiamat dalam keadaan farda. Kenapa farda? Membawa umatnya masing-masing. Maka berhati-hatilah mencari orang dalam kaitannya dengan agama. Dalam kaitannya dengan agama ya. Kalau sistem kenegaraan tentu beda lagi. Kita bisa memilih siapa saja. Menjadi camat siapa saja, menjadi bupati siapa saja, menjadi gubernur siapa saja, menjadi presiden siapa saja. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya administratif saja. Tidak mencampuri urusan-urusan keagamaan, akidah, dan kepercayaan kita. Nah, tetapi kalau berkaitan dengan ini adalah menyangkut pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Maka kita harus mengikuti mereka. Karena dengan mengikuti mereka, kita nanti di akhirat akan berhak mendapatkan syafaat dari mereka. Dan kalau kita tidak ikut pada mereka, kita tidak akan dapatkan syafaat. Coba kita kembali ke surat 17. Ya. Surat 17. Ayat 71. Nih kita lewat, ingat surat 17, surat Al-Isra, surat Al-Kahfi, surat Al-18, sekarang surat Maryam, surat 19.
Nah, apa kata Allah di dalam surat Al-Isra? Ini surat Al-Isra surat 17 ayat 71 ya, 71. Yauma, pada hari itu nantinya. Nada'u, kami akan panggil kullu unasin, setiap manusia. Kullu unasin. Pada hari itu kami akan panggil seluruh manusia. Kullu unas itu kelompok manusia. Kalau anas, manusia seluruhnya. Dari Adam sampai akhir zaman. Itu manusia. Yauma nada'u kullu unasin. Pada hari itu kami panggil seluruh manusia. Dengan apa? Bi imamim. Ingat, dengan imamnya masing-masing. Jadi kami akan panggil manusia berdasarkan imamnya masing-masing. Ya. Ini dia nih. Yang merah itu tulisannya imam. Imam. Bi tambahan, him tambahan. Bi dengan kata depan, him adalah kata ganti. Ya, namanya domir. Jadi dengan imam mereka masing-masing. Ya. Jadi bi imamihim, dengan imamnya. Jadi setiap orang nanti di akhirat akan dibangkitkan dengan imamnya masing-masing. Bi imamihim. Ya, ini. Nah, siapakah imam itu tadi? Yang bergelar abad tadi. Ya, itulah yang disebut dengan abad tadi. Ya, abad. Nah, terhadap abad inilah kita harus melakukan apa? Melakukan ahad. Ya. Jadi abad kita bikin ahad. Ya. Ahad adalah semacam perjanjian kita kepada Allah untuk menerima abad ini sebagai wasilah kita untuk datang kepada Allah. Jadi ahad adalah janji kita untuk menerima abad sebagai wasilah kepada Allah SWT. Dan inilah yang diperintahkan untuk kita cari dalam beragama, dalam kehidupan ini. Mana ayatnya, Jemaah sekalian berbahagia? Kita lihat ayatnya di dalam surat Al-Maidah. Surat 5. Ayat 35. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi orang beriman di sini dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kemudian perintah pertamanya adalah ittaqullah. Ya. Perintah pertamanya adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwa kepada Allah. Baru kemudian yang kedua, wabtagu, dan carilah ilahi, untuk sampai kepadanya al-wasilah. Disebutkan al-wasilah. Ya. Ini disebutkan secara khusus al-wasilah. Ya. Warna merah itu. Jadi carilah untuk sampai kepadanya al-wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah artinya fokus hidupnya kepada Allah, tetapi untuk sampai kepada Allah tidak bisa kalau sendiri. Harus ibtagu ilahi, harus mencari untuk sampai kepada Allah al-wasilah. Nah, siapa itu al-wasilah? Yang tadi kita sebut dengan abad di sana. Ya, nanti datang kepada Allah mempertanggungjawabkan kita masing-masing. Ya, dan menunggu kita nanti di telaga Haud. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan farda, dalam keadaan sendiri. Ya. Nah, sekalian kita lihat bahwa jiwa manusia itu adalah seperti ini. Ya, ini anggapnya adalah jiwa manusia, dan jiwa manusia itu sebetulnya intinya kalau diperpanjang adalah cinta, love. Ya. Jadi inti manusia itu cinta. Ya. Maka kalau kemudian hati kita diisi dengan kebencian, kebencian kepada siapa? Kepada yang menentang kasih sayang, kepada yang menentang kemanusiaan. Jadi yang boleh dihukum adalah yang membahayakan kemanusiaan. Kenapa? Karena dasar jiwa manusia adalah kasih sayang. Innalladzina amanu wa amilus solihati, sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Jadi di sini diberikan penekanan orang-orang beriman, ya, orang beriman. Ya, jadi orang beriman, kemudian beramal saleh, kemudian beramal saleh. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, saya ja'alulahum, terhadap orang beriman dan beramal saleh, saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini
pelakunya ini Ar-Rahman, jadi kita harus terjemahkan di sini. Saya ja'alu sini Ar-Rahman, Allah akan menjadikan. Jadi kalau ini karena ini adalah pelaku, kita terjemahkan dari sini Pak, Bu. Ya, jadi Ar-Rahman. Jadi adapun atau sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, maka Allah yang Maha Pemurah itu akan menjadikan, begitu terjemahnya. Allah SWT yang Maha Pengasih itu akan menjadikan. Menjadikan siapa? Mereka. Siapa mereka itu? Amanu wa amilus shalihat. Ya, jadi menjadikan mereka ini. Jadi kita apa namanya dulu, tarik dulu ke sini ya. Ini semuanya alladzina amanu wa amilus shalihat ini. Ya. Dijadikan bagi mereka itu. Nah, jadi humnya kembali ke sini. Ya. Jadi adapun atau sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, maka Allah yang Maha Pengasih akan menjadikan mereka itu siapa? Beriman dan beramal saleh apa? Dalam dirinya wudda, kasih sayang. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya tanda orang beriman dan beramal saleh itu kasih sayang. Lihat ini. Catat baik-baik Ibu sekalian. Ini surat Maryam surat 19 ya. Ayatnya 96. Mohon maaf. Jadi innalladzina amanu, sungguh orang beriman, wa amilus sholihati dan beramal saleh, saya ja'alu lahum ar-Rahman. Apa yang ar-Rahman jadikan kepada mereka? Wudda, yaitu kasih sayang. Ingat, wudda, kasih sayang. Jadi catat Bapak sekalian. Jadi yang namanya orang beriman dan beramal saleh itu hatinya, jiwanya, kesadarannya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Dipenuhi dengan kasih sayang. Ingat tadi kata apa hati tadi dengan kepanjangan dari kata love. Ya. Jadi yang namanya orang beriman dan beramal saleh nggak mungkin mencederai orang, nggak mungkin mau melukai orang lain, apalagi membunuh orang, apalagi juga bunuh diri sendiri, apalagi membuat kekacauan, melawan pemerintahannya yang sudah tertata dengan baik. Tidak mungkin. Kenapa? Karena orang yang beriman itu tanda dia dekat kepada Allah, tanda dia masuk kategori beriman dan beramal saleh adalah di dalam dirinya ada kasih sayang. Ada kasih sayang. Ya. Wudda. Makanya Allah itu salah satu namanya kan adalah Al-Wadud. Wadud itu artinya apa? Yang maha kasih sayang. Itu wadud. Dari kata wudda. Jadi innalladzina amanu wa amilus sholihati sayaj'alu lahum rahman wudda. Jadi Bapak sekalian, di akhir pembahasan surat Maryam ini kita sudah mendapatkan 2 poin penting. Pertama, orang datang kepada Allah harus sebagai abd, hamba, tidak sebagai majikan. Nah, tanda orang itu sudah datang kepada Allah dalam keadaan hamba atau belajar jadi hamba adalah isinya hatinya adalah kasih sayang. Kenapa? Karena kalau yang namanya hamba nggak mungkin memberontak. Kalau dia memberontak melawan majikannya namanya, bukan hamba lagi namanya. Nah, jadi jemaah sekalian, tanda orang itu beriman dan beramal saleh adalah di dalam jiwanya disesaki, dipenuhi, diisi dengan kasih sayang. Ya. Fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin. Maka jemaah sekalian, bagaimana caranya menjadi abd? Bagaimana caranya mengisi jiwa kita tadi dengan kasih sayang? Karena harus iman dan beramal saleh. Caranya adalah Al-Quran. Al-Quran. Dan Al-Quran ini jemaah sekalian, seperti kita lihat tadi sebelumnya, itu adalah bertuliskan dengan bahasa Arab seperti ini. Ya. Bapak sekalian, inilah bahasa Arab ini Al-Quran asli nih. Ya. Ini Al-Quran pada zaman dulu, tidak ada titik-titiknya, tidak ada tanda-tandanya. Beginilah dulu huruf-hurufnya. Ya. Yang hanya dibaca oleh orang benar-benar Arab. Jadi jemaah sekalian, yang namanya harakat itu bid'ah semua. Kenapa? Baru. Ya. Tanda-tanda seperti tasydid itu semuanya bid'ah, baru semua. Inilah aslinya dulu Al-Quran. Mushaf awal ini kita ambil dari Google ini. Ini adalah termasuk mushaf awal, mushaf awal, mushaf tua. Ya, jadi beginilah Al-Quran dulu. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Maka ini adalah bahasa Arab. Ini tulisannya tulisan Arab. Ini namanya huruf-huruf Arab, huruf hijaiyah. Ya, ini namanya hamzah alif. Ya, kemudian di sini ada lam, ada alif lagi. Bacanya illa misalnya. Ya. Jadi dengan demikian kesimpulannya adalah bahasa Arab. Nah, Allah mengatakan, fa inna ma yassarnahu. Sungguhnya kami mudahkan itu bilisanika di lisan Muhammad.
Ya, artinya bahwa lisannya Nabi Muhammad itu adalah lisan Arab. Ya, dia mengucapkan ayat ataukah wahyu yang diterima dengan bahasa Arab gitu. Tapi bahasa Arab yang fasih. Kenapa? Karena yassarnahu, kami mudahkan. Jadi kami mudahkan. Jadi bahasa Arab itu aslinya sebetulnya mudah. Kalau orang bersungguh-sungguh belajar itu mudah bahasa Arab. Fa'inna ma yassarnahu bilisanika. Kami jadikan mudah itu Al-Quran bilisanika, di lisanmu. Untuk apa? Litubashirah. Supaya dengan Al-Quran itu kamu ajarkan kepada manusia, sehingga mereka manusia yang belajar Al-Quran itu menjadi bergembira. Menjadi kabar gembira bihi dengannya, dengan Al-Quran itu, al-muttaqin, orang bertakwa. Ya. Orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang berhasil puasanya. La'allakum tattaqun. Siapa yang bertakwa? Yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Jadi orang bertakwa. Wa tunzira bihi qauman. Dan juga engkau memberikan peringatan Muhammad bihi, dengan, jadi bihi di sini adalah Al-Quran, di sini juga Al-Quran. Litubashira bihi al-muttaqin wa tunzira bihi, dan memberikan peringatan dengan Al-Quran itu qaumal ludda, kaum yang menentang. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat di sini. Jadi Al-Quran itu sebagai peringatan untuk siapa? Untuk orang yang masih tertutup mata hatinya. Woi Bapak Ibu, wahai saudara-saudara yang tertutup mata hatinya terhadap kebenaran, yang tertutup mata hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kalau kau meninggal dunia bermasalah nanti di akhirat. Itu peringatan namanya. Tapi terhadap orang yang bertakwa, yang takut kepada Tuhannya, kabar gembira. Kamu di sana ditunggu di telaga Haud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ditunggu di sana. Ya. Dan sekali kamu minum daripada telaga Haud, kamu tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Ini adalah ayat terakhir. Jemaah sekalian, ini adalah peradaban lama ini. Ini sebelum Masehi sudah ada ini. Ya, stadium. Ya, di Yunani dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan itu, bahwa ternyata dulu orang sudah maju peradabannya. Kita di tempat kita di daerah-daerah bagian timur ini belum pernah menemukan peradaban seperti ini untuk sebelum Masehi dulu. Jadi artinya apa? Pusat peradaban dulu memang ada sekitar Mediterranean. Ya. Dan kita lihat seperti ini. Ya. Ini lebih daripada 2000 tahun yang lalu ini. Ya. Sudah ada bangunan seperti ini. Ya, ini tempat pertunjukan, di sini orang duduk nonton. Jadi sudah ada dari dulu stadion seperti ini. Ya. Ini dilihat ini anunya, apa namanya, profil-profilnya. Ya, halus sekali profil arsitekturnya. Ini tiang-tiangnya sangat halus. Ya, pada waktu itu mungkin belum ada amplas listrik seperti sekarang. Nah, tapi kita lihat begitu indahnya. Terus apa yang Allah ingin bicarakan berkenaan dengan ini? Wa kam ahlakna. Ini ayat terakhir. Ayat terakhir setelah berbicara tentang konsep abad. Ya, orang harus datang kepada Allah sebagai seorang abad. Dan tanda orang yang belajar menjadi abad, yaitu beriman dan beramal saleh, adalah di dalam jiwanya dipenuhi dengan cinta. Berarti lawannya adalah amarah, makar, berpikir tentang keburukan-keburukan terhadap orang yang berbeda pendapat dengannya. Maka Allah mengatakan peradaban-peradaban hancur karena itu, bukan karena cinta dan kasih sayang. Wa kam ahlakna, dan berapa banyak yang telah kami binasakan. Jadi wa kam ahlakna, betapa banyak peradaban yang telah kami binasakan. Qablahum, sebelum mereka. Wa kam ahlakna qablahum, berapa banyak peradaban yang telah kami binasakan qablahum, sebelum mereka. Min karnin, dari karn, karena itu kurun. Dari apa? Masa. Ya, dari umat-umat. Maksudnya sebelum kita ini. Jadi sebelum kita, sebelum bahkan Al-Quran datang, sudah banyak sekali peradaban yang dihancurkan. Di antaranya tadi adalah kita lihat gambar yang sebelum ini. Hal tahissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Kata-kata hal tahissu, kata-kata di sini diartikan apakah engkau melihat? Sebetulnya kata tuhissu itu tidak melihat secara khusus, tapi mengindrai. Ya, al-his itu panca indera.
apakah engkau telah mengindrai? Kalau mengindrai itu kan berarti 5 alat indra, 5 panca indra. Jadi apakah engkau telah mengindrai mereka? Apakah engkau telah mempelajari dengan seluruh panca indra kamu, Muhammad? Minhum, tentang mereka. Min ahadin, salah seorang dari mereka. Au tasmau, atau mendengarkan. Menyimak maksudnya. Lahum, bagi mereka, suara lirih. Jadi artinya jemaah sekalian, seandainya kita bisa hadir pada saat itu, seandainya kita hadir pada saat peradaban mereka dihancurkan, kita mendengarkan setiap orang yang ada pada saat itu, yang sudah membangun peradaban bahu-membahu, bekerja keras, membayar pajak, membangun peradaban kota-kota seperti itu. Seandainya kita menggunakan panca indera, lalu kemudian kita menyimak apa yang mereka ungkapkan, maka kita akan mendengarkan dengan suara lirih. Kenapa? Karena mereka semuanya menyesal. Sudah berbuat dengan tenaga, energi, pikiran mereka, usia mereka habis untuk membangun peradaban-peradaban, tetapi karena ulah perbuatan mereka yang arogan, yang jabar, yang tidak terkonsepsi menjadi abad, tiba-tiba mereka dihancurkan oleh Allah SWT. Maka Allah bertanya di akhir surat ini, wa kam ahlakna qablahu, berapa banyak peradaban yang telah kami hancurkan sebelumnya. Min qarnin, dari umat-umat sebelum kamu. Hal tuhissu minhu, apakah engkau telah menggunakan panca indera untuk mengamati mereka dan mendengarkan atau menyimak salah seorang dari mereka? Seandainya benar terjadi, maka yang kita dengarkan adalah penyesalan mereka dengan suara yang lirih. Mereka akan menyesal karena mereka telah menghabiskan waktunya, tidak memfokuskan dirinya kepada Tuhan, tapi pada akhirnya apa yang mereka usahakan hancur. Mereka seperti membangun rumah istana pasir di pinggir laut. Dibangun dengan susah payah, dengan indah. Tapi begitu ombak datang, semuanya menjadi hilang, tersapu bersih oleh ombak. Bapak Ibu sekalian, begitulah peradaban yang tidak didasarkan atas ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang beragama ini jemaah sekalian, setiap membaca Al-Qur'an kecuali At-Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu menunjukkan bahwa kita adalah hamba dan Allah lah majikan kita, dan Allah itu memiliki sifat paling utama adalah pengasih dan penyayang, sehingga orang yang menghambakan diri kepadanya adalah orang yang menyerap kasih sayangnya yang tadi ditandai dengan kata wudda, yaitu orang beriman dan beramal saleh pasti tertanamkan dalam jiwanya sifat-sifat kasih sayang. Mas sekalian, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini sudah bisa lebih dari 100 Ustadz partisipannya. Tadi sampai 105. Ya. Ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Anandito Birowo. Izin bertanya Ustadz, di awal pembahasan tadi Ustadz jelaskan bahwa tidak ada perempuan yang diangkat sebagai nabi. Pertanyaannya, apakah ada ayat Al-Quran yang tegas menyatakan demikian? Terima kasih Ustadz. Oh iya. Jemaah sekalian berbahagia, banyak sekali dalam Al-Quran, di ayat Al-Quran mengatakan bahwa tiada yang diangkat Nabi itu kecuali rijalan nuhi ilaihim, kecuali pasti laki-laki yang diwahyukan kepadanya. Jadi selalu begitu. Jadi penggunaan kata laki-laki berarti bahwa perempuan tidak diangkat jadi Nabi dan Rasul. Apa sebabnya? Karena perempuan itu punya tugas yang jauh penting, yaitu melahirkan Nabi dan Rasul, dan melahirkan manusia yang akan menjadi pengikut Nabi dan Rasul. Dan karenanya ada tugas mulia perempuan yang tidak kalah dengan yang lain, yaitu hamil, melahirkan, menyusui, dan kemudian membesarkan anak-anaknya. Itu adalah suatu pekerjaan yang tidak bisa digantikan, tidak bisa dibarter dengan laki-laki. Semua tugas laki-laki bisa dikerjakan oleh perempuan. Contohnya apa? Bertani, perempuan bisa bertani. Tukang batu, perempuan bisa jadi tukang batu. Luar biasa perempuan itu. Makanya jemaah sekalian, terkadang disebut perempuan itu adalah multitasking. Dia bisa menggendong anaknya, bahkan sambil menyusui anaknya dalam keadaan menggoreng tahu di dapur. Itu ibu-ibu. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Ya. Jadi jemaah sekalian, semua tugas bapak-bapak bisa dilakukan ibu-ibu.
Tetapi ada tugas ibu-ibu yang tidak bisa dilakukan bapak-bapak. Yaitu apa tadi? Hamil, melahirkan, menyusui anaknya. Itu tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Dan semua nabi yang lahir melalui proses itu semuanya. Hanya satu nabi yang tidak melalui proses itu, yaitu Nabi Adam. Tapi Nabi Isa sekalipun yang kita anggap luar biasa juga masih harus lahir dari seorang perempuan. Begitu. Ada lagi yang lain? Pak Max, angkat tangan silakan Pak Max. Pak Max. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya Ustaz. Ya silakan Pak Aswandi. Silakan Pak Aswandi. Silakan Pak Aswandi. Dalam doa kita antara lain ada waf'al bi ma anta aluh. Itu kalau dari doa Kumail dan di Dianu juga di dan yang lain-lain. Itu apa berarti kita kita tidak perlu berdoa lagi? Kan berdasarkan pada yang baik oleh Allah gitu. Maksudnya kita nggak perlu berdoa lagi kalau begitu dengan kita. Ustaz maksudnya. Iya. Itu aja Pak Aswandi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Aswandi. Sebelum kita jawab Pak Aswandi, kita sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, sejak bulan Ramadan masuk, kita tidak ada lagi, kita untuk sementara tidak ada tadabbur dan tadarus malam hari. Ya, karena sepertinya masih ada yang coba masuk di malam hari seperti Rabu malam dan Jumat malam. Jadi sejak bulan suci Ramadan, kegiatan rutin kita Senin malam, Rabu malam, dan Jumat malam yang biasanya dimulai jam 19.30 sampai jam 21 itu ditiadakan. Jadi digeser ke lebih awal, yaitu sebelum buka puasa. Dan sekarang sejak bulan Ramadan, setiap hari pagi seperti tadi ini sekarang, dan setiap hari seperti kemarin sore dan sebentar sore. Jadi setiap jam 16.30 kita mulai pengajian sore menyambut buka puasa, waktu buka puasa sampai jam 6:45, jam 17.45. Jadi begitu Pak Ibu sekalian. Jadi kita sampaikan bahwa pengajian malam ditiadakan karena kita beri kesempatan kepada saudara-saudara kita yang ingin melakukan salat tarawih. Ya, yang melakukan salat tarawih kita persilakan. Sehingga kasihan kalau kita tetap jalan, mereka ketinggalan. Perlu kita sampaikan bahwa di majelis tadabbur kita ini bercampur baur. Ada yang tarawihnya 11, ada yang tarawihnya 20, ada juga yang tidak tarawih, jadi macam-macam. Dan semuanya kita berikan penghormatan dan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, jemaah sekalian, kita sekarang jawab Pak Aswandi punya pertanyaan. Apakah kita tidak perlu berdoa? Nah, jemaah sekalian berbahagia, seharusnya sih begitu Pak Aswandi. Tetapi Allah meminta kita berdoa, kan begitu. Dan kita ini harus patuh kepada Allah. Allah mengatakan juga, uda'uni, berdoalah kepadaku. Fastajib lakum, akan kuijabah. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Allah itu adalah alim, maha mengetahui, sebetulnya tidak perlu lagi kita berdoa. Kenapa? Ya, karena Tuhan sudah mengetahui semua keinginan kita. Terbetik saja dalam benak kita, Allah tahu. Ya, makanya kita tidak boleh berpikir buruk kepada orang lain. Karena pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi Allah sendiri mengatakan, uda'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan kuijabah. Bahkan dalam ayat yang berbicara tentang Ramadan ini, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku akan mengijabah doanya orang-orang berdoa apabila benar-benar berdoa. Jadi doa menjadi penting. Apa sebabnya? Karena doa menjadi ibadah seperti sholat seperti yang lain. Jadi ada ibadah dalam pengertian, ada gerakannya, bacaannya, rukunya seperti sholat. Ada juga yang hanya sekedar berseru. Kenapa kira-kira Allah meminta kita berdoa, padahal dia sudah maha mengetahui? Nah, sederhana jawabannya.
secara psikologis manusia itu Pak Bu memang suka berkeluh kesah, suka curhat. Suka curhat itu manusia itu. Manusia itu kalau belum curhat terasa belum lepas, belum light, belum fresh itu dia punya hati. Pokoknya kalau belum menemukan kuping untuk dia ceritakan masalah-masalahnya, nah itu biasanya manusia belum ringan. Nah, fatalnya kalau dia menceritakan masalah-masalah pribadinya kepada orang yang tidak bisa dipercaya, ini berbahaya. Aibnya bisa menyebar kemana-mana, bahkan bisa disalah persepsi oleh orang. Makanya sebab itulah disuruh orang menahan diri. Ya. Lalu bagaimana cara kita mengungkapkan keluh kesah kita, unek-unek kita? Sederhana. Lahirlah namanya doa munajat. Jadi berdoa kepada Allah itu adalah menyampaikan unek-unek kita, menyampaikan rasa hati kita, menyampaikan gundah gulana kita, menyampaikan harapan-harapan dan keinginan-keinginan kita kepada Allah SWT. Nah, dengan begitu Allah itu menyebutnya maha mendengar. Berarti kita sudah mendapatkan kuping tanpa harus kita mengeluarkan apa-apa. Kalau kita pergi cari orang, apalagi disebut orang pintar dalam tanda petik, butuh uang lagi, mungkin butuh mahar. Dan banyak lagi yang kemungkinan buruk bisa terjadi. Maka oleh sebab itulah doa menjadi penting. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Maka Allah menyiapkan dirinya sebagai tempat menampung keluh kesah hambanya. Begitu Pak Aswandi. Ada lagi yang lain? Jadi kata wa'abi itu, Ustaz, itu penyerahan total. Iya betul. Tapi artinya kita harus memenuhi juga syariatnya. Karena kan Allah itu bisa merubah keadaan. Bisa merubah keadaan. Makanya kan ada misalnya malam-malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam-malam ketika Allah menentukan kadar baru bagi kita. Yang seharusnya kita misalnya begini, tapi karena kita datang berdoa menangis, maka di malam Lailatul Qadar dirubah itu. Namanya takdir malam qadar. Kadarnya dirubah. Namanya Lailatul Qadar. Maka dalam Lailatul Qadar dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Apa yang dibicarakan? Min kulli amr. Setiap amar, setiap urusan. Gitu. Ada lagi yang lain? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Ustaz. Pak Max, angkat tangan. Silakan Pak Max. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanya, ini dulu dengerin sambil tiduran, luar biasa juga pengalamannya, bertanya sebelum waktunya dalam mimpi tapi. Oh iya. Ini aja pertanyaan Ustaz, yang di ayat 93 Ustaz. Itu benar-benar diartikan artinya tadi secara harfiah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi. Itu benar-benar ada istilahnya manusia di langit ya Ustaz ya, secara literal yaitu Imam Mahdi, terus Nabi Isa. Nah, memungkinkan nggak tafsiran dalam artian tadinya kan Ana mengartikan di langit dan bumi artinya ini alam semesta Ustaz, dan kehidupan hanya ada di bumi, tapi kan tadi secara literal diartikan ada manusia di langit gitu. Ada mungkin nggak ada penafsiran bahwasannya di langit dan bumi, bahwasannya selain di bumi ada kehidupan lain gitu, ada manusia-manusia juga di mana nanti akan datang ya seorang hamba yang pengasih dan penyayang itu juga. Makasih Ustaz. Terima kasih banyak Max. Jadi kalau kita artikan langit dalam pengertian ruang di atas, itu Al-Quran selalu menggunakan bentuk tunggal, samai. Ya, jadi khusus untuk langit kita ini bedanya dengan bumi. Jadi planet-planet, pokoknya semua universe ini atau multiverse ini, ya selain daripada bumi ini disebut dengan samai dalam Al-Quran. Ya, karena kan cuma satu sebetulnya. Ya, walaupun dia multi namanya multiverse atau universe, ya tetap dia satu karena tidak ada jedah, tidak ada pemisah antara galaksi kita dengan galaksi-galaksi yang lain. Itu satu kesatuan sehingga disebut dengan samai. Nah, kalau menggunakan kata samawati itu lebih kepada tingkatan-tingkatan alam malakut di atas kita, di atas alam dunia. Alam dunia kita sebut alam dunia atau alam materi ini. Jadi kita sekarang berada di alam dunia, alam materi, alam indera, alam empirik. Di atasnya itu adalah alam yang lebih tinggi lagi, mulai daripada alam rasional sampai kepada alam lahut. Nah, itu bertingkat-tingkat. Disebutlah dengan samawati. Nah, makanya jemaah sekalian, ini bukan hanya
bukan hanya seperti Nabi Isa, Imam Mahdi, Nabi Khidir dan sebagainya. Bahkan sebetulnya setiap orang yang sudah meninggal dunia ada di alam langit. Alam langit dalam pengertian alam malakut. Ya, samawati tadi nih. Dalam pengertian samawati, bukan samai. Ya. Jadi samawati dalam pengertian bentuk jamak. Ya, bukan dalam bentuk tunggal. Nah, dia ada di sana semuanya. Seperti pertanyaan tadi malam dari Bu Eli dengan Ibu Jua. Di mana kita tinggal kalau sudah meninggal dunia? Alam barzah. Itu alam barzah itu masuk setingkat ke atas. Kita meninggalkan alam dunia, alam ruang waktu, alam hukum-hukum natural law ini, maka kemudian setelah itu kita naik ke atas, lepas dari ruang waktu. Makanya di sana kita tidak perlu makan dan minum. Yang kita butuhkan di sana adalah ampunan atas dosa-dosa kita. Karena selama kita ada di sana, seperti orang yang bermimpi, kita hidup dan hanya 2 saja isinya. Pengalaman kita di sana adalah buruk dan baik. Kenapa? Karena seluruh amal perbuatan kita di dunia menjadi tajassumul amal. Tajassumul amal artinya amal itu mengambil jisim, bentuk-bentuk. Tapi bentuk yang tidak materi, seperti persis pada saat kita bermimpi. Kita bermimpi itu ada bentuk, ada orang, ada suara, tetapi itu suara-suara bukan suara materi. Bentuk-bentuk itu tidak punya materi. Dia hanya sekedar jisim, bentuk saja. Namanya surah saja, bentuk saja, tanpa maddah. Surah tanpa maddah. Nah, itu yang terjadi nanti di sana, sehingga kita naik yang lebih tinggi. Nah, itu juga masuk kategori mereka harus datang kepada Allah dalam keadaan abda. Bagaimana cara membantu mereka yang sudah terlanjur pindah ke alam barzah? Tadi malam kita bantu mereka dengan doa-doa kita. Harapan kita mudah-mudahan dengan doa-doa kita itu Allah ijabah, sehingga Allah kurangkan beban-beban mereka, orang tua kita, sahabat kita, suami istri kita yang telah mendahului kita. Begitu. Saya kira jemaah sekalian, pertanyaan Max tadi adalah pertanyaan terakhir. Waktu kita sudah lewat 5 menit. Ustadz, masih ada pertanyaan Ustadz. Tinggal 1 dari Mas Dani. Si Ayah, silakan. Salam Ustadz, izin ada pertanyaan Erich Fromm bahwa menciptakan atau menghancurkan untuk mencintai atau membenci adalah untuk melampaui diri manusia sebagai makhluk. Dalam tindakan kehancuran, manusia menetapkan dirinya di atas kehidupan. Mohon pencerahan terkait penjelasan soal cinta sebagai esensi diri manusia. Syukran. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita melihat secara keseluruhan proses alam, kehidupan, ya tidak ada sebetulnya proses kehancuran. Semuanya adalah proses penyempurnaan, gitu. Nanti disebut dengan kehancuran kalau yang melakukan itu adalah tangan manusia. Jadi nanti melibatkan tangan manusia, baru disebut. Dalam Al-Quran dikatakan zaharal fasadu fil barri wal bari bima kasabat aydin nas. Jadi terjadi nampak kerusakan di darat dan di laut itu kalau bima kasabat aydin nas, kalau aydin nas. Kalau alam secara keseluruhan tidak ada kehancuran. Contohnya misalnya kita menyaksikan misalnya telur pecah secara alamiah. Nah, ternyata pecahnya telur, cangkang telur itu adalah cara untuk keluarnya anak ayam. Karena kalau si cangkang telur tidak pecah, anak ayam tidak keluar. Anak ayam tidak keluar kan tidak ada regenerasi, tidak ada kontinuitas. Tidak akan ada yang memproduksi telur baru. Nah, maka telur yang satu ini pecah untuk memberi jalan lahirnya anak ayam baru. Anak ayam baru nanti ini akan mengganti telur itu, bertelur lagi, terjadilah regenerasi. Ya, jadi dia disebut dengan bukan kerusakan. Ibu-ibu misalnya, ibu misalnya kalau kesulitan melahirkan, kan di sesar tuh. Apakah itu adalah pengrusakan? Jawabannya tidak. Karena itu adalah cara satu-satunya untuk berjalan bagi keluarnya generasi baru, yaitu manusia baru. Begitulah seterusnya jemaah sekalian berbahagia. Jadi kerusakan terjadi kalau ada unsur kesengajaan dari manusia yang menyebabkan mekanisme atau ekosistem ini terganggu. Kalau ekosistem terganggu, dan itu hanya bisa terjadi apabila manusia melakukannya. Selama bukan manusia melakukannya, bagian daripada mekanisme alam, maka itu adalah bagian daripada perbaikan. Islah, dari dalam Al-Quran disebutkan islahiyah, caranya Allah memperbaikinya. Terima kasih banyak atas keterlibatan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, terutama yang bertanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita berjumpa sebentar sore jam 16.30.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima Terima kasih kasih Pak Ustaz. Mas Tony. Semuanya.